Halo semuanya, perkenalkan saya Ari Brata. Terima kasih banyak yang masih nonton dan saya senang sekali berada di acara ini karena saya ini anaknya hutan banget lah, respect. Dan saya senang sekali juga karena teman-teman semua ini sudah membuat hari peringatan hutan nasional tanggal 7 Agustus ini. Senang sekali saya karena hutan ada yang apresiasi, hutan Indonesia ada yang apresiasi begitu. Hutan ini penting, hutan ini ibarat ibu untuk kehidupan kita ya. Kita ini dulu manusia, tinggal di hutan, cari makan di hutan, berkebun, sampai akhirnya sekarang baru bisa ada rumah. Sama kayak ibu, dulu kita waktu kecil dia yang ngurus, dia yang kasih makan. Pas besar ya udah, ibu kadang diingat kadang tidak kan. Tapi sekarang sudah ada peringatannya, pasti hutan senang itu. Pohon manggis respect, dia pasti itu senang. Ada yang peringati. Hutan kan paru-paru dunia. Bayangkan paru-paru. Orang mana yang tidak ada paru-parunya bisa hidup? Tidak ada. Kuyang saja, kuyang yang terbang ada paru-parunya itu begini. Tidak ada kaki, tidak apa-apa, yang penting paru-paru. Saking pentingnya paru-paru itu. Jadi semoga kedepannya ini semakin terjaga hutan kita dan tidak ada lagi penggundulan hutan. Cukup yang gundul Om Deddy Kobuser saja, hutan jangan. Jadi saya senang ada peringatan hari hutan karena hutan ini penting. Sama kayak ibu. Ibu ini penting, makanya ada hari ibu. Karena ada menurut saya yang sebenarnya tidak penting tapi diperingati. Kayak contohnya tuh ini. Hari berbicara ala bajak laut, maksud saya untuk apa? 19 September hari berbicara ala bajak laut. Penting, tidak penting untuk kehidupan. Kalau hutan tidak ada ini, hutan diperingati karena penting. Hutan tidak ada, kehidupan tidak ada. Ibu tidak ada, kita ini tidak ada, saya tidak ada. Bajak laut tidak ada. Ya nelayan gembira. Cari ikan tidak usah ditembak-tembak begitu. Yang menurut saya tidak penting itu. Ini pasti ada yang kayak misalkan lagi kumpul begitu bicara kan. 19 September ini kosong-kosong saja, tidak ada apa-apa ini kan. Terus ada yang bilang, tadi sih saya habis nonton SpongeBob. Are you ready kids? Ayai kapten, I get hit. Akhirnya jadi nih bicara ala-ala bajak laut. Jadi hutan ini bukan cuman sekedar pohon, bukan cuman sekedar kayak tumbuhan begitu di dalam, tapi flora dan fauna ada di dalamnya, ekosistemnya itu begitu. Jadi buat kalian yang masih berpikir, untuk apa saya capek-capek pikir hutan? Orang saya tinggal di rumah, ada rumah. Bos, bibirnya tolong dijaga ya. Ini penting sekali. Coba kau pikir ini amit-amitnya coba kau pikir, tidak ada hutan sekarang. Kedepannya ini tidak ada hutan. Anakmu mau nonton apa? Sahabat Otan tidak ada. Mau nonton apa? Sahabat Noah. Bisa juga nyanyi-nyanyi, tapi untuk apa begitu? Jejak petualang juga tidak ada. Kalau ada hutan kan masih enak begitu jejak petualang ini kan. Guys, dengar tuh. Cucu. Itu burung apa ya? Di sini masih terjaga ini habitatnya, bagus sekali. Tuh dengar cucu, enak begitu di hutan. Ya kalau tidak ada hutan bagaimana? Jejak petualang kan. Guys, dengar ya. Cucu. Tuh. Itu tuh ada ojol tuh terima orderan. Cucu. Pak, saya Pak. Dan kalau tidak ada hutan, tarsius bagaimana? Itu kan primata nokturnal, aktifnya di malam hari. Malam-malam tidak ada hutan, mau nongkrong di mana? Pos ronda. Jadi kita ini tidak boleh lupa sama hutan. Manusia purba dulu tinggalnya di mana? Di goa, di hutan. Makanya fosil-fosil ditemukannya di hutan. Tidak ada tuh fosil manusia purba ditemukannya di rak Indomaret. Tidak ada. Karena saya ini orang Makassar ya, cukup dekat lah sama hutan. Karena di belakang rumah saya hutan. Jadi kamar mandi saya itu, di belakangnya itu sudah hutan semua. Dan ya rumah saya kan kecil begitu, sempit. Ucok baba aja ndak bisa selonjoran, itu kecil, sempit.
kamar mandi saya itu bolong. Atapnya itu bolong begitu. Bukan bolong yang kayak paku begitu, bukan. Tapi ini atap tidak ada begitu, tidak ada. Jadi kelihatan pohon begitu. Makanya kalau setiap kita masuk selalu ada surprise yang ada di bak mandi. Kadang kalau kita masuk sudah ada ranting pohon, daun, baling-baling sitiling, banyak macam-macam. Pernah saya masuk yang malam-malam. Pas saya masuk di bak mandi ada rambut. Pas saya angkat pala Susana. Bokir mati bukan karena disantet, turun lagi. Macam-macam lah. Saya tinggal sama ibu saya. Bapak saya sudah meninggal. Ibu saya itu biduan ya. Iya. Bapak saya dulu pemain orgen tunggal begitu. Iya, bapak saya pemain orgen tunggal, ibu saya biduan. Jadi saya ini setara lah sama Kevin Aprilio. Beda nasib aja, Bang. Dan ibu saya itu tipikalnya bukan biduan yang kayak bawa-bawa ular begitu, bukan. Dia lebih ke buaya. Tidak, ibu saya itu jogetnya biasa aja begitu. Karena dia fokus di suara. Karena ada biduannya ibu saya, kan saya punya organ tunggal begitu, biduannya itu suaranya biasa aja. Makanya dia fokus di jogetnya. Body ballnya 90. Dia kalau joget panggung geser begitu. Kalau dia joget asuransi tidak berani cover itu. Sangar jogetnya itu. Dan sebagai orang Makassar juga ya, saya itu selalu diidentikan sama makanan-makanan yang ada di Makassar. Kayak teman saya yang ngeliat orang Jakarta nih, teman saya melihat saya kayak, Rip, kau enak orang Makassar, tiap hari makan coto dong. Mohon maaf ini, kita orang Makassar tidak tiap hari juga makan coto. Karena itu isinya daging, jeroan, kolesterol semua. Kalau semua orang Makassar tiap hari makan coto, satu Makassar stroke. Ribet begitu. Mau ke dokternya stroke. Ini kamu kurang-kurangin makan coto ya. Ya dokter juga dong. Ribet. Tapi saya pernah lihat ya, penjual coto di Makassar itu unik. Dia jualnya tuh pakai singkatan, menunya tuh disingkat-singkat. Jadi kayak janda, jantung daging. Janda hot, jantung daging, hati otak. Janda baru. Nah ini suaminya baru meninggal ini, karena stroke juga. Ya maksud saya ini keren begitu, karena orang langsung memesan pakai singkatan. Tapi kalau ada karyawan baru, tolong di briefing betul-betul, takutnya salah paham. Misalkan ada langganan datang, silakan mau makan apa? Janda ada. Waduh, kalau janda tidak ada bos. Tapi kalau itu suaminya sudah sakit-sakitan, waduh. Terus ada lagi misalkan bapak-bapak begitu kan, ngajak temannya makan. Malam-malam dia WhatsApp, bro, malam-malam begini janda hot enak nih. Yang baca istrinya. Oh, jadi selama ini saya kurang hot, kurang hot, tapi sambil pegang pisau parang kan. Apa kurang janda? Sini kau, saya mau jadi janda ini. Tapi sekarang penjual coto juga sudah bisa jualan online. Pokoknya semuanya apa-apa serba Instagram lah begitu. Orang jualan di Instagram. Pokoknya semuanya tuh kayaknya apa-apa serba Instagram. Dulu saya ketemu teman lama kayaknya biasa aja begitu. Bro, apa kabar bro? Agak gemukan sekarang. Cuma begitu. Tapi orang-orang sekarang ketemu teman lamanya dari jauh sudah ditodong kamera kayak siapa nih Ya siapa? Ya saya tidak tahu lah teman kau. Ya kan? Terus kalau misalkan sudah di Instastory pas dilihat, ya nggak kerekam lagi. Ini temannya disuruh pulang lagi. Bro, pulang dulu bro, mau diulang. Kasihan kan? Siapa nih? Nih saya kasih tahu ya, untuk orang-orang, untuk kau ini yang suka Instastory temanmu dari jauh, pastikan dulu itu betul-betul teman lama kau deh. Takutnya misalkan, ya namanya orang kan kadang ada miripnya begitu. Takutnya dari jauh di Instastory, siapa nih? Pas dilihat, aduh siapa ya? Aduh, saya bang. Siapa nih? Siapapun kita sama di mata Allah guys. Ya, begitulah teman-teman. Semoga terhibur dengan stand up saya. Semoga ada yang terkekeh. Mudah-mudahan, amin. Sehat selalu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Arif Brata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.